Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaihi bi barakatihi. Amin amin ya rabbal alamin. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'in at-tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila mu'allif hadzal kitab wa sa'irin man khadar wa min masyayikhina abaina wa ummatina wa waladina sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat. Syaulillahi lana walamul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bab berikutnya ya. Ya Aliyu, la yaqbalullahu ta'ala salatan bila wudu'in wala shadaqatan minal harami. Ya Ali, he Ali, la yaqbalu orang rimo sapa Allahu ta'ala, Allah ta'ala, salatan ing salat bila wudu'in kelawan tanpa wudu, wala shadaqatan lan orang rimo sedekah minal harami saking barang utawa perkara kang haram. Ya Ali, we Ali, la yazalu ora leren-leren sapa al mukminu wong mukmin fi ziyadatin ing dalem tambah fi dinihi ing dalem agamane mukmin, malam yakul selagine ora mangan sapa mukmin al harama ing barang kang haram. Waman utawi sapane wong iku faraqah, iku faraqah misah al ulama ing ulama mata mongko mati sapa man kol apa kalbu atine man, wa amiyalan wuta sapa man an taatillahi taala saking taat maring Allah taala. Ya Ali, we Ali, man utawi sapane wong iku qara maca sapa man Al-Qur'an ing Al-Qur'an, walam yukhilla lan ora ngalalaken sapa wong halalahu ing halale apa sing ana Quran, walam yuharrim lan ora ngaromaken sapa man haramahu ing harame apa ing ana apa ingkang ana ing dalam Quran. Kana mongko ana sapa wong iku minal ladina setengah saking wong akeh nabadhu kang buak sapa alladzina kitaballahi ing kitabe Allah wara adzuhurihim ing mburi gegere pira-pira alladzina. Wahai Ali, sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hal-hal yang diperoleh secara haram. Sebanyak apapun uang yang kita berikan, kalau cara memperolehnya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah, kalau cara mendapatkannya dengan cara yang dilarang oleh Allah, entah apapun penyebutannya, pencuri yang budiman atau apapun, maka itu akan ditolak oleh Allah. Allah tidak akan menerima sedekah dengan cara yang haram, bagaimanapun caranya memperolehnya. Allah tidak akan menerima sedekah dari yang haram. Dan Allah tidak akan menerima sholat tanpa wudhu. Artinya kalau sholat saja harus disertai suci dulu.
antara tempatnya, pakaiannya, tubuhnya. Maka demikian itu pula tidak hanya di dalam sholat. Kalau kita merujuk pada amaliyah para salafus soleh, merujuk pada khaliyah para ulama, para pelajar zaman dahulu, mereka itu senantiasa menjaga wudhu sekalipun di luar sholat. Karena apa? Ketika mereka zikrullah, manakala ketika hati mereka ingat kepada Allah, mereka dalam keadaan suci, sehingga dapat mendapatkan curahan nur dari Allah. Makanya orang yang tidak terbiasa menjaga wudhunya di luar sholat, maka bagaimana nur hatinya bisa terang? Bagaimana sirnya bisa terang benderang? Karena dia setiap hari diliputi oleh hadas, diliputi oleh sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis. Hatta dalam ungkapan para ulama, idza ta'alamta falyatawaddo fa innal ilma nurun. Apabila kamu belajar, apabila kamu sedang mempelajari sesuatu, entah itu membaca buku atau mendengarkan guru menyampaikan materi pelajaran, usahakan dalam keadaan suci. Usahakan dalam keadaan suci. Karena ilmu itu nur. Ilmu itu hanya akan memancar pada benda-benda yang bersih. Demikian pula hati. Kalau tubuh kita kotor, menyandang hadas, tidak punya wudhu, tidak segera memperbarui wudhu, maka bagaimana bisa kita mendapatkan pemahaman tentang suatu pelajaran? Atau andaikan pelajaran itu kita fahami, sedangkan kita dalam keadaan hadas, maka tidak akan bertahan lama dalam ingatan kita. Pelajaran itu akan hilang dengan sendirinya. Karena cahaya itu tidak akan bisa bertahan pada tempat yang gelap. Cahaya itu akan memantul pada tempat atau pada benda yang jernih, benda yang bening. Maka disinilah perlunya kita mendawamkan wudhu. Kalau kita lihat di dalam kitab Syarah Miskatul Masobihnya Sayyidi Ali Al-Qari Al-Hanafi, sampai diceritakan Sa'id bin Al-Musayyib itu termasuk fuqaha agung eranya tabi'in. Beliau itu selama puluhan tahun, wa fi riwayatin selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan daimul wudhu, tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah berlama-lama dalam hadas, sehingga direwayatkan beliau kalau sholat subuh itu pakai wudhunya sholat duhur. Banyak amalia para sahabat, para ulama yang senantiasa menjaga wudhu, karena mendawamkan wudhu, menjaga wudhu, daimul wudhu, termasuk amalia para nabi dan para wali. Maka di sini banyak cara. Kalau Allah mentakdirkan kita belum secerdas yang lain, kita bisa memperolehnya dengan cara-cara yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan mendawamkan wudhu. Kita dawamkan wudhu saja. Nanti suatu saat lambat ilmu itu akan menghampiri kita. Cahaya itu tetap akan memancar, menyorot pada benda-benda yang bening, yang jernih, untuk dipantulkan kembali. Kalau memang itu bodoh. Makanya dalam satu hadis di Al-Mustadraknya Al-Hakim itu sampai disebutkan, Allah menegur Nabi Musa, wahai Musa, jika suatu musibah menimpa dirimu sedangkan engkau dalam keadaan hadas, maka jangan salahkan siapapun kecuali dirimu sendiri. Karena musibah itu
dari hadis ini bisa kita fahami bahwa musibah itu terkadang lebih sering menimpa orang-orang yang tidak menjaga wudhunya. Musibah itu sering dialami oleh orang-orang yang kurang perhatian terhadap daimul wudhu. Sepanjang yang saya ketahui, orang yang menjaga wudhu jarang sekali merasakan kesusahan atau kesedihan untuk urusan-urusan duniawiyah. Karena apa? Setiap kali dia memperbarui wudhu, nurnya akan berubah terus. Nurnya akan semakin terang, semakin terang, semakin terang. Itu sangat penting. Makanya jarang sekali. Dan sejauh yang saya ketahui, para pelajar yang selalu konsisten, selalu istiqomah mendawamkan wudhu, rata-rata mereka cerdas. Rata-rata mereka secara spiritual mulai menampakkan kepekaan. Itulah salah satu dari keutamaan menjaga wudhu. Karena ini adalah amaliyah dari para nabi dan para wali, yaitu mendawamkan wudhu, selalu menjaga kesucian. Bagaimana untuk menjaga? Bagaimana ketika kita zikrullah, kita ingat kepada Allah, kita hadas. Sedangkan Allah itu mempunyai sifat suci. Kita mengingat sesuatu yang memiliki sifat yang suci. Mohon maaf, kita mengingat Allah yang mempunyai sifat yang suci, sedangkan kita dalam keadaan hadas, maka itu tidak patut. Itu merupakan etika yang buruk menurut pandangan ulama-ulama ahli tasawuf. Itu merupakan etika yang jelek menurut ulama-ulama ahli adab. Maka kita biasakan untuk mendawamkan wudhu atau tajdidul wudhu. Maka akan tampak wajah-wajah yang berseri-seri, akan tampak auranya orang ahli ilmu, akan tampak auranya orang-orang yang di dalam dirinya terdapat nur-nur ilahiyah. Tampannya atau cantiknya orang yang selalu menjaga wudhu itu beda dengan orang-orang yang pakai make up. Beda. Lihatlah bagaimana para ulama itu wajahnya berseri-seri, wajahnya teduh, penuh haibah, kewibawaan. Kita lihat, karena para ulama itu pewaris para nabi, sehingga mereka tahu bagaimana bermuamalah, bagaimana beramalia seperti amaliyahnya Rasulullah SAW. Maka disinilah pentingnya. Dan orang yang selalu mendawamkan wudhu, maka kecenderungannya akan melakukan hal-hal yang positif itu akan terbentuk. Dan orang mukmin itu, orang-orang yang sudah memiliki kecenderungan untuk melakukan hal yang positif, otomatis setiap saat pengetahuan agamanya itu akan bertambah. Dengan catatan selama dia tidak mengkonsumsi makanan yang haram, atau selama dia mampu menjaga dirinya dari mengkonsumsi makanan yang haram. Setelah menjaga wudhu, kemudian menjaga diri dari mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Yang ketiga adalah jangan sekali-kali berpisah dari ulama. Karena orang yang menjauhi ulama, hatinya akan mati. Makanya dalam kitab Ihya itu ditanyakan, apabila seseorang itu sakit dalam 3 hari tidak meminum obat pemberian dokter, apakah orang itu tambah sakit? Apakah akan sembuh? Otomatis akan sakit dan lama-lama akan mati kalau obat itu tidak dikonsumsi. Sama, orang sakit tidak boleh jauh-jauh dengan obat dan istirahat. Begitupun manusia.
selaku hamba, kita tidak boleh jauh-jauh dari pewaris para nabi, yaitu ulama. Mindset kita itu kadang melihat ulama itu berdasarkan si A itu begini. Apapun karakter mereka, tetap kita punya kewajiban untuk mengambil yang manfaat, membuang yang tidak. Actionnya seperti itu, tidak mencontohkan seperti itu. Dalam kapasitas ilmu syariat, kita tidak boleh memilah. Artinya selama yang disampaikan itu benar, selama yang disampaikan itu adalah hak, maka kita wajib menerima itu. Kita tidak perlu melihat profil orangnya. Tapi kalau dalam ranah thariqah, dalam ranah tasawuf, untuk menempuh jalan salik menuju Allah, maka kita harus memilih antara khaliyahnya, ucapannya sesuai tidak dengan perbuatannya. Kita harus memilih. Karena orang yang memisahkan diri, mufaroqah dengan ulama, hatinya akan mati dan dia akan buta dari cara bagaimana melakukan amal ketaatan kepada Allah Ta'ala. Karena ulama itulah sumber ilmu, pewaris para nabi. Mereka lah yang bisa menyampaikan pemahaman tentang Al-Quran, menyampaikan pemahaman tentang hukum-hukum dalam hadis, dalam fikih, tauhid. Mereka lah sumber ilmu yang hidup. Makanya dalam kitab Tanbihul Ghafil ini disebutkan, ada riwayat suatu saat ada seorang hamba itu sudah divonis hendak dimasukkan neraka. Maka Allah berfirman kepada malaikat, tanyakan dulu kepada dia, adakah dia pernah duduk dalam satu majelis dengan ulama? Akhirnya ditanyakan oleh si malaikat, jawabannya apa? Tidak ya Allah. Coba tanyakan lagi. Padahal orangnya sudah mau dibuang, dilempar ke neraka. Tanyakan lagi, pernahkah dia kenal dengan seorang ulama? Ditanyakan oleh malaikat, tidak ya Allah. Dia menjawab tidak. Tanyakan lagi, pernahkah dia bertetangga dengan seorang ulama? Ditanyakan, jawabannya apa? Tidak ya Allah. Tanyakan lagi, pernahkah dia berteman dengan seseorang yang kenal dengan ulama? Dijawab, tidak ya Allah. Sampai sebegitunya Allah mencari opsi-opsi lain agar jangan sampai hamba itu masuk neraka. Maka perhatikan hal seperti ini. Kita itu kadang sering menghujat para ulama karena tidak cocok dengan selera kita. Kita itu sering menjustifikasi ulama, seorang ulama hanya berdasarkan jarine si A, jarine si B. Kita tidak melihat langsung, atau paling tidak mengikuti kajian-kajian seperti apa. Kita itu sering termakan berita hoax tentang ulama si A, si B. Sebagaimana kurun beberapa waktu yang lalu, kita membenci seorang habaib hanya karena berita hoax. Makanya menggunakan sosial media kita harus benar-benar jeli, harus benar-benar pandai. Karena kalau dalam satu hadis, dagingnya ulama itu beracun. Artinya kalau kita ngerasani ulama, sedangkan ulama itu adalah kekasihnya Allah, dagingnya beracun. Artinya apa? Kita itu, keimanan kita itu lambat laun akan berkurang. Efeknya seperti itu. Ghibah kita kepada ulama itu akan menjadikan keimanan kita itu semakin menurun. Makanya harus kita jaga. Dalam satu kode etik, laisal khobar kal mu'ayana. Kabar berita itu tidak sama dengan yang menyaksikan langsung. Maka disinilah perlu kita harus menjaga diri agar jangan sampai dalam kehidupan ini kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, terutama hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mengkonsumsi makanan haram.
Dan pula kita jangan sampai menjauhi ulama, karena mereka lah lentera di dunia ini. Dari mana kita tahu cara taat kepada Allah? Dari mana kita tahu bagaimana cara berubudiyah kepada Allah kalau kita saja menjauh dari ulama? Tidak cukup hanya dengan ngaji lewat YouTube atau broadcast atau apapun di sosial media. Kita harus datang langsung agar intisab ilmu itu sambung. Karena para ulama itulah yang mengantarkan sanad keilmuan kita kepada Rasulullah SAW hingga Allah Azza wa Jalla. Wa akhiran faslun fil wudu'i was salati qala Nabi alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muwafatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa akhiran da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.